Maaf Kisanak. Seingatku aku belum pernah mengenal Kisanak. Tidak usah basa-basi. Kalau kau jantan, tundukkan aku. Ayo. Sekali lagi maaf. Sebelum aku tahu duduk persoalannya, barangkali tampaknya Kisanak memaksaku untuk menyerang balik. Silakan, lakukanlah. Ayahanda, kamu telah tumbuh dewasa, Angling Kusumo. Loh, Gusti Prabu toh, makanya hebat. Wah. Ada apa, Klungsur? Gusti Prabu pakai nyamar segala, bikin orang bingung. Hus, bicara sama siapa kamu? Ah, enggak. Mohon maaf, Gusti. Paman, Angling Kusumo, ilmumu makin meningkat pesat. Namun, yang lebih penting, kebijakan sikapmu. Kedewasaanmu belum sempurna. apa yang ayah maksudkan? Angling Kusumo, sudah waktunya kamu punya pendamping hidup. Sebagai orang tua, sudah seharusnya mencarikan untuk anaknya. Sepuluh hari lagi akan kuundang putri-putri kerajaan tetangga. Mereka adalah putri-putri pilihan. Tentukan salah satu pilihanmu untuk mendampingimu sebagai permaisuri. Jika kamu telah mewarisi tahta Malawapati. Paman, Dalam Gusti Prabu. beritahukan pada mereka. Baik Gusti Prabu. Ono nganteni. Legat Bobo, sudah banyak perempuan-perempuan cantik kau hadirkan di sisiku. Tapi kenapa Srenggono Retno belum juga kau hadirkan untukku? Tenang Sang Prabu. Legat Bowo tidak akan pernah ingkar janji. Bagus. Maaf Gusti Prabu. Baru saja tersiar kabar penting Gusti. Prabu Angling Darmo bermaksud mencarikan pasangan hidup untuk putranya, Angling Kusumo. Malawapati mengundang putri-putri kerajaan tetangga agar Angling Kusumo memilih salah satu di antaranya. Atas kepentingan apa persoalan itu kau laporkan kepada Gusti Prabu Suraseso, Senopati Jenala? Prabu Angling Darmo juga mengundang Begawan Sentanu dari Arcamane, disuruh membawa putrinya Srenggono Retno ke Malawapati. Pati Legat Bowo, kau Senopati Janala, berangkatlah ke Arcamani. Siapa tahu hati Srenggono Retno telah luluh dan bersedia menjadi pendamping hidupku. Baik Gusti. Baik. Kayanda memanggil saya.
Kamu tahu, Srenggoro Retno, ayah sudah semakin tua dan kamu telah tumbuh dewasa. Saya tahu arah pembicaraan ayah. Kurang apa lagi, Prabu Surawiseso dari Gubarjo bersikeras meminangmu. Tidak. Ratusan kali sudah kubilang bahwa saya tidak mencintai Prabu Surawiseso. Raja apaan? Tidak bisa lihat jidat licin. Selain itu, baru saja datang utusan dari Malowopati mengundang jika bersedia. Siapa tahu Gusti Anglingkusumo berkenan memilihmu sebagai istri. Saya tidak mau perempuan diperlakukan seperti itu. Seperti dagangan pasar saja. Dipajang, dipilih-pilih. Kalau berkenan baru diambil. Apakah ayah menghendaki putrinya diperlakukan seperti itu? Ayah hanya akan mendukung kehendakmu, tidak memaksamu. Tapi apa kamu tidak mencintai Anglingkusumo? Kalau memang jodoh saya, dia akan datang sendiri. Itulah kodrat cinta. Ayanda, saya rasa Arca Manik tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. Pasti ini ulah Prabu Surawiseso. Jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Bagaimanapun, ayahmu itu bermaksud baik, Anglingkusumo. Mencarikan pendamping hidup terbaik untukmu. Tetapi tidak dengan cara seperti ini, Ibu. Aku mampu mencari dan menemukan sendiri calon istriku. Anglingkusumo, Kakang Prabu Anglingdarmo itu bukan hanya sekedar ayah bagimu, tetapi dia seorang raja. Kata-kata kepastian yang tak terungkit, sabda Pandita Ratu meskipun bagi anaknya sendiri. Betapa sedihnya anak seorang raja. Mungkin lebih bahagia andai aku anak petani. Aku tetap pada pendirianku, Ibu. Kamu pun tahu, Anglingkusumo, sudah jadi tatanan Malowopati. Bila anak raja menentang ayahnya, dia harus pergi meninggalkan istana. Dalam waktu 40 hari, dia harus kembali lagi untuk membuktikan dirinya secara ksatria. Lewat 40 hari, kau tak lagi dianggap sebagai ksatria Malowopati, Anglingkusumo. Gelungsur. Keluncung bahasa semua ini lagi. Kamu adalah abdi Malowopati yang setia. Kamu juga abdi yang paling dekat dengan putraku, Anglingkusumo. Karena itu, aku minta kamu bisa mendampingi putraku sebaik dulu kamu mendampingi diriku. Apalagi jika nanti ia sudah menjadi raja menggantikan aku. Jangan segan-segan menasihati jika ia berbuat salah. Baik, Gusti Prabu. Sebaiknya Begawan memikirkan kembali masak-masak. Karena tampaknya Gusti Prabu Surawiseso mulai jengkel. Srenggono Ratno bersikeras menolak lamarannya. Mungkin ini lamaran terakhir.
kalau pulang tanpa hasil. Saya khawatir Gusti Prabu Surawisesa akan menghancurkan Arcamanik. Tidak perlu kuulang jawabanku, Kipati. Satu kehormatan bahwa Prabu Surawisesa berkenan melamar putriku. Tapi aku tidak bisa memaksa. Srenggono Retno dari awal telah menolaknya. Itu hak Srenggono Retno. Kau anggap enteng Prabu Surawisesa Srenggono Retno? Kepala batu tidak tahu diri. Jangan salahkan Kubarja jika Arcamanik lebur jadi debu. Kuharap ilmu orang-orang Gubarja sepadan dengan gertakannya. Lancang. Cukup. Jawaban Arcamanik sudah gamblang. Sembah sungkem, Gusti. Adakah yang harus disampaikan sehingga Gusti menemui hamba? Angling Darmo, kamu tentu masih ingat peristiwa 20 tahun yang lalu ketika Prabu Pancatnyono tewas saat bertempur denganmu. Benar, Gusti. Tapi kekalahannya, Pancatnyono banyak melakukan kejahatan. Ya, akibat kematiannya. Hal ini berbuntut panjang, Angling Darmo. Ayah Pancatnyono bernama Kiai Brojo Sekti. Sudah waktunya bangkit dari pertapaannya dan ingin membalas dendam padamu. Bahkan seluruh keturunanmu akan dihabiskan. Maaf, Gusti. Mengapa baru sekarang ia melakukan pembalasan? Angling Darmo, ketika kau mengalahkan putranya, Kiai Brojo Sekti sedang menyelesaikan masa pertapaannya. Dan dia sekarang telah mencapai puncak segala ilmu. Ilmu itu tak akan pernah mati, kecuali atas kemauannya sendiri. Bahkan ilmunya lebih tinggi dari gurumu, Kiai Nogorojo. Kamu punya waktu 40 hari. Karena selama itu, dia harus mengembara dulu. Antara lain, harus mengajarkan ilmu pada orang lain. Itulah sifat ilmunya. Setelah itu, akan ke Malawapati, menuntaskan dendamnya. Lalu, apa yang harus hamba lakukan, Gusti? Tugasku hanya menyampaikan, bukan menjawab. Semua ini tergantung sepenuhnya padamu. Kebijaksanaan adalah kuncinya. Kebijaksanaan? Tunggulah kedatanganku, Angling Darmo. Akan kutumpas seluruh keturunanmu. Tunggu apa lagi, Brojo Sekti? Aku sudah siap.
Aku harus menuntaskan topong ramiku dulu. Setelah itu aku baru bisa mencarimu, Angling Darmo. Pasti, ya pasti. Ampun Gusti Prabu. Ada apa? Maaf Gusti Prabu. Gusti Ratu, mohon petunjuk Gusti. Katakan aku tidak apa-apa, hanya sekedar latihan. Mohon maaf Gusti Prabu. Kabul orang senang. Aduh, kupingku, aduh. Beribu ampun, Kakang Prabu. Angling Kusumo tidak dapat hadir di sini. Bahkan dia telah pergi meninggalkan istana. Enam. Laki-laki gombal. Apa? Sekarang manggil-manggil. Kalau ada putri-putri ayu, aku dicuekin. Dasar laki-laki. Aduh, mataku kesemutan. Mataku kemasukan semut. Aku mau pergi, Nem. Pergi sana yang jauh. Loh, wong aku pergi ikut Gusti Angling Kusumo kok. Bohong. Tua-tua gak tahu diri, pakai alasan macam-macam segala. Kamu kira aku goblok apa? Pasti mau nyusul dayang-dayang genit itu. Ayo, ngaku. Tidak. Ngaku. Aduh. Ngaku. Aku sakit, Nem. Aduh. Dasar laki-laki ganjen. Sudah tua masih doyan daun muda. Daun muda kan enak, Nem. Apa? Ingat, dulu kamu yang ngerayu-rayu aku. Ngawur, salah. Kamu yang ngerayu-ngerayu aku. Awas kamu kemari lagi, ha? Gembrat cerewet. Awas kamu kembali lagi kemari.
Gusti tunggu. Ada apa, Klungsur? Kayak dikejar setan. Memang saya dikejar setan, dilempar sapu lagi. Memang bukan cuma orang. Setan zaman sekarang pun bandel-bandel, susah diatur. Kalau boleh tahu, kita mau kemana, Gusti? Hah? Mungkin sudah suratan Dewata. Angling Kusumo menemukan kelakiannya dengan caranya sendiri. Aku sudah melakukan segala hal untuk mencegahnya. Tapi aku yakin suatu saat pasti dia akan kembali. Aku tahu. Dulu pun aku pernah muda seperti Angling Kusumo. Aku bisa merasakan apa yang ia rasakan. Tapi Kakang Prabu kelihatannya sangat gelisah. Apakah saya telah melakukan kesalahan, Kakang Prabu? Tidak, Yayi. Tidak. Apa itu? Pengusir hantu. Hutan ini angker, Gusti. Memangnya pernah lewat sini? Belum. Aduh, kepengen kencing lagi. Gelap begini, jangan-jangan ketemu hantu. Jangan diganggu, Mbak. Jangan diganggu, Mbak. Tak usah takut. Aku cuma manusia biasa yang sedang kedinginan. Kisanak tentunya tak keberatan jika aku meminta barang selembar pakaian Kisanak. Sekedar biar badanku hangat. Kurang. 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 Tolong. Tolong, Gusti, tolong. Ada apa, Klungsur? Ada hantu kedinginan. Minta pakaian selalu bilang kurang, kurang. Sampai pakaian aku habis, Gusti. Iya, memang kurang. Tak ku kenal Kisanak. Sebaiknya Kisanak jangan mengganggu kami. Maaf, tak ada lagi yang bisa kuberikan. Hantu tak tahu diri. Hei anak muda, jangan berlagak. Permintaanku tidak pernah ditolak oleh siapapun. Lepaskan pakaianmu. Tidak. Masih muda sudah kepala batu. Baiklah. Ku ubah permintaanku. Asal kau kawin dengan putriku. Permintaanmu makin aneh. Tapi makin sulit kuturuti. Maaf Kisanak. Aku menolak. Tunggu apa lagi? Kamu tinggal menghujamkan ujung tongkatmu. Baik, baik. Aku hargai sikapmu. Kuajukan permintaan terakhir. Kamu harus kembali ke tempat asalmu, atau aku benar-benar akan membunuhmu.
Kisanak, apa susahnya menekan ujung tongkat? Percayalah, aku akan mati dengan tenang. Sayang sekali, semua permintaanmu benar-benar tak bisa aku turuti. Ku bilang apa, Gusti? Hutan ini penuh hantu. Sebaiknya kita kembali ke Malawapati. Untung tadi hantunya agak baik. Kalau hantunya jahat, bisa habis darah kita. Sudah waktunya Anglingkusumo melangkah dengan sendirinya, Gusti, tanpa bayang-bayang dari siapapun. Kita harus bisa melihat kenyataan dengan kebesaran jiwa. Melihat kenyataan semua itu dengan kebesaran jiwa, termasuk memberikan kepercayaan sepenuhnya. Kita pasrahkan semuanya pada Dewata. Anglingkusumo harus tumbuh sebagai laki-laki tangguh dan sejati. Apa yang bisa kita lakukan, Gusti Prabu? Yang namanya anak, itu kan titipan para dewata. Benar, ia lahir dari kita. Namun, Gusti Pangeran Anglingkusumo kan mempunyai masa depannya sendiri. Sepenuhnya aku mempunyai hak untuk memilih jalan hidupku sendiri, Ayah. Segala akibat pilihanku akan kutanggung secara jantan. Tolong! Hah? Tolong! Ku bilang apa, Gusti? Itu pasti suara hantu. Tolong! Suaranya dari arah sana. Tolong! Aku nggak mau ikut, ah. Siapa tahu hantunya jahat. Tolong! Gusti, tunggu, Gusti! Tunggu! Tunggu, Gusti! Tolong! 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 Gawat, Gusti. Arcamanik diserang oleh Prabu Surawisesa.
Maaf. Kurang ajar! Berani benar kau mencampuri urusan pribadi orang. Maaf, saya tidak suka dengan kekerasan. Cacing-cacing giling tak tahu diri. Masih ngompol di gendongan emban sudah bertingkah. Pantas saja kalian menang. Beraninya melawan bayi-bayi kemarin sore. Monyet-monyet Kubarja. Surawi Sesa busuk. Pulang saja kamu. Belajar dulu Bang Ingus. Baiklah. Aku akan pergi. Dasar budak-budak iblis. Disuruh pulang, malah melawan. Bagus bisa membunuh aku. Kalau tidak, kubunuh saja kalian. Biar tahu rasa masuk neraka. Terima kasih, Kisana. Terima kasih. Perguruan macam apa ini Ki Sentanu? Hah? Mengurus begini saja tidak becus. Bubarkan saja. Hah? Goblok semua kalian-kalian. Mau jadi apa? Tukang masak? Tukang masak? Kok tukang masak? No, aku pulang dulu ya. Edan. Biar kurawat dulu luka Kang Mas. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Terima kasih atas pertolongan Kisana. Kalau boleh tahu, siapa nama Kisana? Apalah artinya sebuah nama begawan? Panggil saja saya Sumo. Dan saya ini nyosur, Mbah. Tapi Mbah boleh panggil saya Freddy. Ini temannya Sumo, Mbah. Anaknya Broto. Dan Broto itu masih familinya Karti. Begitulah Mbah, kurang dan lebihnya. Mampirlah sebentar di padepokan kami. Ada gunanya saling tukar pengalaman. Iya Mbah, kebetulan temanku semua ini nampaknya lelah sekali.
Iya Mbak, mau nginep. Iya Mbak, mau nginep Mbak. Tidak biasanya kamu berdandan. Kalau begitu kan cantik. Ayah, saya ingin tahu saja. Saya pantas tidak kalau berdandan? Pantas sekali. Tidak dandan saja, semua laki-laki sudah kelimpungan. Tidak tahu kalau tamu istimewa kita itu. Guluk. Oe. Mbak, kalau Gusti Putri Srenggono Retno dijamin sip. Sudah cantik, ilmunya tinggi lagi. Wajib ya, yuk, syai, acek. Kamu ini belum tidur sudah ngigau. Nah, coba saya lihat telapak tangan Gusti Pangeran. Buat apa? Tuh, saya ramal. Nah, menurut garis telapak tangan Gusti Pangeran, watak Gusti sangat keras. Nah, cocok kalau berpasangan dengan Putri Begawan Sentanu. Nih. Garis temunya nih, titik temunya. Nih, lihat Gusti. Mana? Ini namanya garis jodoh. Ini garis Gusti Anglingkusumo. Dan yang ini garis Srenggono Retno namanya. Ketemu di tengah-tengah ini, pas titik ini. Coba lihat Gusti. Ngawur kamu. Sudah tidur. Ya, yang lamun lagi. Nah, ngelamun kan? Itu tuh kalau orang lagi kasmaran. Gusti. Jangan ngelamun. Sarapannya Kang Mas. Aduh, cantik sekali. Waduh. Sip. Matur nuwun Gusti. Monggo. Mari. Jangan malu-malu. Kalau Kang Mas tidak keberatan, tinggallah beberapa waktu lagi di Padepokan. Lain kali aku pasti mampir, Yai. Apa ada yang sudah menanti Kang Mas? Bukan itu. Aku punya urusan lain. Sungguh? Kang Mas belum punya... Punya apa? Kekasih tentu saja. Sekali lagi terima kasih. Kisanak telah menyelamatkan nyawa putriku. Betapa bahagianya hatiku jika Srenggono Retno mendapat pendamping setangguh Kisanak. Kisanak telah membuktikan ketegaran kesatria sejati melalui jalan pedang. Pujian Begawan terlalu berlebihan. Ingin lebih lama saya tinggal di Padepokan. Tapi apa boleh buat? Masih ada urusan yang harus saya selesaikan.
Urusan apa lagi, Gusti? Somo. Maafkan kelancaran teman saya. Kami mohon pamit, Begawan. Hati-hati di jalan, Glungsur. Jaga gustimu baik-baik. Memangnya saya ini abdinya. Saya ini temannya Somo. Tapi andai kata nanti saya kehabisan bekal di jalan, boleh kan, Mbah? Saya kembali lagi. Boleh saja. Silahkan. Permisi, Mbah. Ya. Bareng, Mbah. Ya. Gusti, kurang apa lagi? Yang Gusti cari kan sudah ketemu. Gusti sudah dapatkan calon pendamping dengan jalan pedang. Srenggono Retno kurang cantik ya? Oh, tidak, Glungsur. Terus terang, dia memang idamanku. Tapi bagaimana kalau cintaku bertepuk sebelah tangan? Tidak mungkin, Gusti. Tidak mungkin. Dari mana kamu tahu? Dari garis telapak tangan, Gusti. Oh. Dari mana jeruk ini? Loh, Gusti Putri. Jeruknya manis, kayak orangnya. Gusti Putri Srenggono Retno yang ngasih. Takut Gusti Pangeran kehausan di hutan. Apa Kang Mas benar-benar mau pergi? Memangnya kenapa, Yai? Menurut Kang Mas, aku cantik. Tentu saja. Belum pernah kutemui gadis secantik Yai. Jadi, kenapa Kang Mas mau pergi? Entah kenapa, sejak kedatangan Kang Mas, ada perasaan yang sulit untuk kutundukkan. Aku pun begitu. Terus terang, semalam aku tidak bisa tidur. Bayangan Kang Mas selalu memenuhi pikiranku. Aku pun begitu. Jadi, mungkin aku sedang jatuh cinta. Ya, aku pun begitu. Ya. Tolong Gusti, ada hantu tuh. Dalam, Gusti. Paman, semenjak kepergian Angling Kusumo, hati saya tidak dapat tenang. Apakah Paman mempunyai rencana yang lain? Saya rasa Gusti Ratu tidak perlu mencemaskan Angling Kusumo. Kebijaksanaan Sang Prabu pasti adil. Tapi kecemasan dan kekhawatiran dirasakan juga oleh Sang Prabu. Akhir-akhir ini beliau sering menyendiri dan berdiam diri. Pasti ada masalah. Sebagai orang tua, aku hanya bisa merestui.
Tapi semuanya itu tergantung kesepakatan kalian. Kalau aku boleh tahu, kapan kalian akan melanjutkan? Sang Bagawan, Hah? Sang Bagawan, Sang Bagawan. Ampun Sang Bagawan, orang Sinting itu datang lagi. Dasar goblok juga aku ini. Punya urusan sampai lupa. Nuh, Sentanu. Cecurut muda ini harus kubawa. Siapa nama kamu? Nama kamu? Oh, Persetan. Ayo ikut aku. Maaf Kisana, dia tamuku. Tidak peduli setan bling satan. Yang penting dia harus jadi muridku. Kalau kamu tidak setuju, boleh melawan aku. Tapi jangan tanggung-tanggung di sana. Kerahkan seluruh murid-muridmu. Memang padepokan ini tidak ada gunanya. Cuma jadi sarang tikus. Kamu tahu Kisana? Kurang ajar. Dia menghina padepokan kita. Dianggap kita tikus. Apa kita seperti tikus? Cecurut muda. Sekarang ini terserah kamu. Mau jadi muridku apa tidak? Kalau tidak, Arcamani ini akan kuleburkan jadi debu. Tapi kalau mau, ya aku maafkan. Kadang-kadang perlu juga sarang tikus, Sentanu. Kalau semua jadi kucing, mau makan apa? Masa kucing makan kucing? Tapi bisa juga. Kamu boleh membunuhku, asalkan kau jangan ganggu Arcamani. Kamu ini budak. Apa tuli? Soal membunuh itu soal gampang. Tinggal jentikan jari, semua rata jadi tanah. Apa boleh buat kalau memang tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Arcamani? Bagus. Ini baru sebuah jawaban. Tunggu apa lagi anak muda? Ayo. Begawan, biarkanlah saya ikut dia. Saya yakin dia tidak akan melukai saya. Kang Mas. Ada apa lagi anak muda? Ayo ikut aku. Ampun Gusti Prabu. Padepokan Arcamani baru saja diserang oleh petapa tua yang sangat sakti. Yang kesaktiannya tiada tanding. Putranda Anglingkusumo diangkat murid dan dibawa pergi. Dan kepergiannya tidak seorang pun tahu. Seakan menghilang begitu saja di balik dinding. Sedikit lagi kau bisa menguasai ilmu wundi jati.
Sasongko Jati Angling Kusumo. Kiai Brojosekti, tidak seharusnya aku berurusan dengan anakku. Dia tidak tahu apa-apa tentang kematian anakmu Pancatnyono. Persetan, apa yang kulakukan adalah urusanku. Bukan urusanmu lagi, Angling Darmo. Dia sudah jadi muridku. Mau apa kamu? Ayo, kita teruskan latihanmu, anak muda. Biarkan saja setan itu melihatmu. Raja, belum saatnya kita bertemu, Angling Darmo. Kalau kau ingin mencobanya, silakan. Sudah kukatakan percuma Angling Darmo. Tunggu topong rameku selesai. Setelah itu baru kita bisa bertemu. Kita tuntaskan urusan kita. Maafkan ayahmu Angling Kusumo. Semoga kau terhindar dari kesaktian Kiai Brojosekti. Aku berjanji akan menyelesaikannya sendiri. Bagus anak muda, bagus. Iya. Aji Wundi Jati Sasongko Jati telah dapat kau kuasai. Puncak ilmu segala ilmu telah kuajarkan padamu. Tapi jangan lupa, suatu saat aku akan datang padamu, meminta persembahan bunga melati. Aji Wundi Jati Sasongko Jati mempersembahkan bunga melati. Kakang Prabu, apakah Angling Kusumo bisa berkumpul bersama kita lagi, Kakang Prabu? Apakah tidak sebaiknya Kakang Prabu mengutus seorang patih Malwopati untuk mencarinya? Aji Wundi Jati Sasongko Jati. Klungsur. Gusti. Apa yang terjadi, Klungsur? Gusti pingsan selama 3 minggu. Pasti Gusti dibawa pergi hantu.
3 minggu. Pada hari ke-40 aku harus kembali ke Malowopati. Ayo Glungsur, kita ke Arcamanik. Aji Mundri Jati, Sasongko Jati adalah ajian yang sudah lama sekali lenyap dari muka bumi. Intinya justru menyerang ilmu silat umum. Menyerang dalam cinta kasih. Inti sifat ilmunya justru dalam cinta kasih. Lantas, apa maksudnya mempersembahkan bunga melati? Artinya adalah kematian. Itulah yang saya tahu. Selebihnya, entahlah, terlalu sulit dipahami. Terima kasih, Begawan. Untuk sementara biarlah waktu yang akan menjawabnya. Kita bicarakan saja soal lain. Saya akan segera membicarakan soal pernikahan yang telah kita rencanakan itu. Tentunya dengan ayahanda. Dan saya ingin berangkat malam ini juga. Maaf Kisana, kalau boleh tahu, siapa sebenarnya Kisana ini? Saya yakin Kisana bukan orang sembarangan. Rasanya seperti orang keraton. Sebenarnya nama saya Angling Kusumo, putra Prabu Anglingdarmo dari Malowopati. Tak usah keko, Kiai. Sama saja, apakah saya putra raja atau bukan. Saya mohon pamit, Begawan. Silahkan. Yai, secepatnya saya akan kembali. Sampaikan salam hormat saya pada Prabu Anglingdarmo. Sudah 39 hari, Kakang Prabu. Tapi Angling Kusumo belum juga kembali. Aku pun sampai tak bisa tidur memikirkannya. Semua ini kesalahanku, Kakang Prabu. Tidak ada yang salah. Hanya keadaan yang memaksa semuanya yang terjadi. Gusti Prabu, Gusti Angling Kusumo telah kembali, tapi hanya tinggal di perbatasan. Beliau hanya mengirimkan ini pada Paduka Gusti Prabu. Bagus. Bagus. Angling Kusumo akan membuktikan kelelakiannya. Keris terbuka ini tanda tantangan. Kakang Prabu. Sampaikan pada Angling Kusumo. Kuterima tantangannya. Baik, Gusti. Anakku, Angling Kusumo, kuharap kamu mau mencabut tantanganmu. Hanya dengan cara itu, bisa kubuktikan aku bukan anak kecil lagi. Akan terbukti, apakah aku sudah pantas jadi laki-laki? Apa patut diakui sebagai satria Malowopati? Ibu takut di antara kalian ada yang terluka. Dulu waktu kamu masih kanak-kanak, tergores tanganmu saja. Ibu panik, tak karuan. Aku sudah siap, Ayah.
pertandingan ini belum selesai. Brojo Sakti. Brojo Sakti. Bagus, bagus. Permainan yang sangat menarik. Angling Darmo, sudah kutuntaskan pengembaraan. Kini saatnya kita bikin perhitungan. Brojo Sakti. Tikus kecil. Aku datang buat menagih janji. Persembahkan kematian ayahmu buat gurumu ini. Ngerti? Rupanya ilmu yang kau turunkan padaku hanya untuk membunuh ayahku. Tidak. Jangan bermimpi, Brojo Sakti. Tolong! Tolong! Ada apa, Sur? Ada apa? Sur. Tolong, Sang Begawan. Tolong. Tolong. Malawapati diobrak-abrik. Gusti Prabu Angling Darmo dan Gusti Pangeran Angling Kusumo diserang Kiai Brojo Sakti. Kita harus ke Malawapati. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya ku kirim kau ke tempat mereka. Firasatku mengatakan kau sangat dibutuhkan. Rupanya cecurut ini ikut pula di sini. Bagus, bagus. Nyalimu boleh juga, tapi percuma. Biar adil, aku lumatkan saja kalian bertiga. Brojo Sakti, aku calon istri Kang Mas Angling Kusumo, calon menantu Prabu Angling Darmo. Biar aku yang menggantikan mereka, karena keduanya masih dibutuhkan oleh rakyat Malawapati. Brojo Sakti, aku yang membunuh anakmu Pancet Nyono. Jangan libatkan mereka. Brojo Sakti, aku siap untuk menggantikan ayahku. Tidak, jangan Kang Mas. Sebaiknya nyawaku menggantikan kesalahan mereka. Ayo, lakukanlah. Rupanya dia memiliki dua wanita dalam kehidupannya, sehingga Brojo Sakti tidak dapat menguasai dirinya. Aku harus dapat menguasainya Angling. Hal ini sangat dibutuhkan baginya. Kalian bertiga telah membuktikan pada kehidupanku. Cinta kalian sangat aku dambakan. Anak, menantu dan mertua hidup dalam cinta kasih.
tidak seperti yang aku miliki. Angling Darmo, saat ini ia membutuhkan kebijaksanaan untuk memulangkan dia ke alam kekal, sehingga apa yang dia harapkan selama ini, dia bisa menerima bunga melati. Sebagai lambang tuntutan mati, tidak dapat dilakukan sendiri, kecuali takdir.